Saudara-saudara, polemikus Katolik yang sering menyerang Protestan sering mengklaim bahwa mereka adalah gereja rasuli atau apostoli kan, bahwa mereka adalah gereja yang paling setia menjaga ajaran dan praktik gereja mereka sesuai dengan ajaran dan praktik para rasul. Tapi coba kalian nonton video yang saya temukan ini, di mana ada seorang pastor Katolik yang berbahasa roh dengan pola seperti ini. Di sisi lain ada juga seorang pendeta Pentakosta karismatik ekstrim, pendeta Niko Nyutora Harjo, yang mengajarkan bahwa setiap jemaatnya harus berbahasa roh, kapan saja dan di mana saja. Makanya cucu-cucunya Opa, kamu bilang, ini di sini Opa gak yakin kalau semua ini berbahasa roh. Mana? Amin apa enggak? Amin aja, pasti bener. Tidak semua yang bisa berbahasa roh di sini. Kelihatannya berbahasa roh, tapi begitu diajak, diem. Sambil memikir-mikir, ini bahasa apa ya? Hari-hari ini. Jadi, kalau ada pertanyaan, menurut saya, bahasa roh itu dipakai di mana saja. Di tempat mana saja kita boleh berbahasa roh. Jawab dengan jelas, di mana saja. Amin? Berarti seperti ini, kebaktian minggu. Jadi bukan hanya di rumah, katanya di kebaktian doa pun jarang-jarang juga. Kalau nggak biasa baca roh, mana bisa? Ya sekarang ini yang mesti disebut. Di mana kamu boleh berbahasa? Di mana saja. Di mana saja. Kamu sambil kerja, mungkin jaga toko, orang lama sekarang, tidak apa-apa. Itu Tuhan mau. Banyak berbahasa. Amin. Ini sekarang ini. Ini yang pokok. Saya tahu bahasa roh atau bahasa dia. Dan di mana kita bisa mengucapkan, di mana saja. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita perlu kritis. Benarkah bahasa roh yang seperti demikian adalah bahasa roh yang diajarkan dan dipraktikkan oleh para rasul? Mari kita lihat datanya dalam Alkitab, saudara-saudara. Alkitab adalah dokumen paling dekat dengan zaman para rasul kan? Bahkan itu adalah zaman rasul sendiri. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 2, bahasa roh jelas dipahami sebagai bahasa manusia yang nyata, yang dapat dimengerti oleh orang dari berbagai bangsa. Tidak ada sedikit pun dokumen, baik dalam Alkitab ataupun dokumen bapak-bapak gereja, yang menunjukkan bahwa bahasa roh itu adalah serupa gumaman atau mantra tanpa arti, seperti si raba-raba dan sebagainya yang gak jelas itu. Rasul Paulus dalam pertama Korintus 14 itu menegaskan bahwa bahasa roh harus bisa ditafsirkan dan dipakai untuk membangun jemaat, bukan sekedar suara kosong. Dari tulisan para bapak gereja abad-abad awal seperti Irenaeus, Tertullianus, atau bahkan Agustinus, tidak ada bukti praktik bahasa roh seperti yang diajarkan oleh kelompok karismatik ekstrim modern hari ini. Jika benar fenomena si raba-raba adalah bahasa roh yang sama seperti di Alkitab, seharusnya ada bukti dokumentasi dari para rasul atau paling tidak dari gereja perdana. Tapi mana buktinya? Tidak ada. Tidak ada pola seperti itu. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pola bahasa roh modern itu baru muncul tahun 1901 lewat seorang perempuan bernama Agnes Ozman di Topeka, Kansas, di Amerika Serikat.
Dari situlah gerakan Pentakosta karismatik lahir dan berkembang sampai zaman sekarang. Jadi jelas bahwa praktik ini bukan warisan apostolik. Ironisnya, baik Roma Katolik yang mengklaim sebagai gereja rasul maupun gereja-gereja Pentakosta karismatik itu justru sama-sama mempraktikkan sesuatu yang tidak ada dasar alkitabiah maupun historisnya, tapi seringkali keduanya paling mengaku apostolik. Dan inilah yang harus kita waspadai. Apostolisitas sebuah gereja tidak dilihat dari klaim semboyan seperti semboyan Roma Katolik, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Bukan dilihat dari semboyan seperti itu, saudara-saudara. Semua orang bisa buat semboyan, tapi benarkah semboyan itu benar-benar benar? Itu kan masalahnya. Irenaeus, ya, dalam Egenseresis, dia mengajarkan bahwa memang ada karunia-karunia roh, dan itu masih berlangsung di zamannya, termasuk bahasa-bahasa. Tapi yang dimaksud adalah glossae atau bahasa lidah, bahasa yang nyata, bukan bahasa yang tidak dimengerti. Dan ia menekankan tujuan karunia itu untuk kesaksian Injil, bukan untuk gumaman yang eskatis begitu. Tidak, saudara-saudara. Ya, kemudian Tertullianus dalam Aegenes Marcion, dia menyebut bahwa karunia-karunia roh termasuk bahasa itu hadir di gereja, tapi bukan dalam bentuk suara tanpa arti, melainkan bahasa sebagai tanda nyata dari Roh Kudus. Dan Agustinus, ya, dalam homilisnya itu, dia mengajarkan bahwa bahasa lidah adalah tanda awal pada zaman Rasul, supaya Injil dapat diberitakan ke segala bangsa. Namun Agustinus juga berkata bahwa karunia itu tidak lagi berlangsung di zamannya karena fungsinya sudah tergenapi. Ya, apakah setiap orang yang menerima Roh Kudus berbicara dengan bahasa semua bangsa? Tidak. Tanda itu berlalu dan yang tetap adalah Roh Kudus itu sendiri. Dari para bapak gereja, jelas bahwa tidak ada yang menafsirkan bahasa roh sebagai gumaman atau mantra kosong. Itu selalu dipahami sebagai bahasa manusia, dan bahkan ada yang tulis bahwa manifestasi itu berhenti setelah zaman para rasul. Bagi kita orang Protestan Reformasi, kita mengetahui betul ajaran para reformator itu nggak berbeda dengan para bapak gereja, sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan ajaran dan praktik para rasul. Dalam Words of Luther, dia menjelaskan kisah para rasul dalam pasal 2 itu bahwa bahasa roh adalah bahasa nyata dari berbagai bangsa, ya, realis parsion. John Calvin menekankan bahwa mujizat bahasa roh adalah kemampuan berbicara bahasa asing tanpa belajar, diberikan oleh Tuhan agar Injil dapat diberitakan secara universal. Mengingat pada zaman itu, ahli ataupun pendidikan multibahasa itu masih sangat minim. Ya, jadi Roh Kudus mengkaruniakan bahasa yang baru kepada para rasul supaya Injil dapat disampaikan keluar bahasa di mana para rasul kuasai saja. Ya, tentang pertama Korintus 14, Calvin menjelaskan bahwa bahasa roh itu harus bisa dimengerti dan berguna bagi jemaat. Jika tidak, maka itu bahasa sia-sia. Bahasa lidah tanpa pengertian hanyalah kebisingan. Tetapi Allah bermaksud agar Injilnya dimengerti, bukan agar kita mengoceh kata-kata asing tanpa makna. Saudara-saudara perhatikan bahwa bapak gereja mengakui bahasa roh sebagai bahasa manusia nyata, dan beberapa di antara mereka bahkan menyebut bahwa karunia itu berhenti setelah masa para rasul. Para reformator sendiri menafsirkan hal yang sama. Bahasa roh adalah bahasa asing yang nyata, bukan mantra. Mereka tidak pernah berpikir bahwa bahasa roh itu adalah bentuk gumaman aneh, gak jelas seperti si Karabaraba. Tidak ada tafsiran historis, baik dari praktistik maupun reformator, yang mendukung bahasa roh modern ala Pentakosta karismatik ekstrim, si Karabaraba, apalagi yang mengajarkan bahwa itu diperlukan untuk dikatakan setiap kapan saja di mana saja, seolah-olah itu mengganti doa yang benar-benar tulus, teratur, penuh hormat di hadapan Allah. Bahasa roh yang diajarkan oleh kitab suci bukanlah si Karabaraba atau gumaman tanpa arti. Bahasa roh yang sejati adalah bahasa nyata yang dipakai Allah untuk memberitakan Injil lintas bangsa pada zaman para rasul. Saya mungkin kurang setuju dengan beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa bahasa roh itu berhenti. Saya katakan tidak, asalkan itu adalah terjadi di suatu daerah yang dimana Injil harus diberitakan di situ ada orang pilihan, dan orang yang datang ke situ memberitakan Injil itu nggak kuasai bahasa itu. Roh Kudus bisa karuniakan dia baik secara langsung, secara supranatural, dia tiba-tiba saja tahu atau bisa berbahasa
bahasa suku dari tempat itu, ataupun secara alami. Dia belajar pelan-pelan bahasa itu sampai dia mengerti. Tuhan kasih dia kemampuan untuk bisa mempelajari bahasa itu dengan cepat, dan akhirnya dia bisa berbicara, membawa Injil ke tempat itu. Jadi itu pun karunia Roh Kudus, ya, bisa diberikan secara supernatural maupun secara alami, dipelajari. Jangan mendikotomi bahwa kalau itu secara alami berarti bukan karunia. Tidak begitu kan, ya. Jadi karunia bahasa itu menurut saya masih berlangsung, tapi itu dipakai untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Bukan pada tradisi palsu atau sensasi rohani yang tidak pernah diajarkan oleh Kristus maupun para rasul, agar iman kita benar-benar iman yang bersandar pada batu karang yang teguh, yaitu firman Allah, yaitu Kristus yang mengajarkan semua ajarannya yang datang daripadanya sendiri, yang adalah batu karang yang teguh itu. Saudara-saudara, kiranya video ini memberkati kita, membawa kita pada pencerahan, membawa kita pada iman yang sehat, bukan iman yang sembarangan-sembarangan saja. Tuhan memberkati. Shalom.